warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada siang ini, tadi mulai dari jam 1:30 waktu Indonesia bagian Barat, kami melaksanakan Zoom meeting dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Sudaryono dan tim ya, dihadiri oleh lebih kurang, karena kita kapasitasnya Zoom-nya bisa maksimal 1000-nya full. Saya banyak sebenarnya kepada daerah yang lain minta tolong dibuka linknya, dibuka linknya ya, karena telat masuk mungkin ya. Nah kemudian dalam Zoom itu tidak satu orang satu, ada juga yang bertiga, ada yang berempat, ada yang mungkin bersepuluh. Jadi mungkin yang hadir hitungan saya lebih kurang 3.000 sampai 6.000 orang hadir ya, dari jajaran pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Tapi juga dihadiri oleh jajaran dari Badan Gizi Nasional yang ada di daerah. Intinya adalah dari BGN ini meminta kolaborasi kerjasama dengan semua pemerintah daerah. Otomatis melalui Kemendagri kami dukung untuk fasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Tadi sudah berikan arahan beliau, dan saya juga sudah menyampaikan, saya follow up langsung juga dengan surat edaran hari ini. Dan diantaranya adalah untuk kepala daerah, kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota ya, memberikan dukungan pelaksanaan program MBG, termasuk memkoordinasikan para perangkat daerahnya yang terkait misalnya kesehatan, penerbitan SLHS, sertifikat layak higienitas dan sanitasi ya. Tapi juga jangan buru-buru, tapi enggak sesuai kriteria, cepat tapi sesuai kriteria, itu kira-kira. Jangan di lambat-lambatin juga. Kemudian yang lain lah ya, otomatis dinas pendidikan di daerah masing-masing berperan ya, untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi, dari dinas kesehatan ikut mengawasi masalah higienis dan di SPPG yang ada ya. Dan kemudian juga bisa manfaatkan dinas pertanian, kemudian dinas perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan ke SPG. Karena ini program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting. Kepala daerah itu punya indikator mereka untuk dianggap sukses atau tidak oleh masyarakat, menaikin popularitas, elektabilitas, kemudian juga dinilai oleh publik, dinilai oleh media, dinilai juga oleh kami. Itu indikatornya diantaranya menangani stunting, naik atau turun. Kemudian kedua, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, harus diturunkan. Kemudian indeks pembangunan manusia, angkanya Human Development Index harus juga meningkat ya. Kemudian juga penanganan pengangguran. Saya beberapa waktu yang lalu malah mempertandingkan masalah daerah-daerah yang berhasil menangani penanganan pengangguran, menurunkan pengangguran, membuka lapangan kerja. Kemudian juga masalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah ini sebenarnya program MBG ini, semua indikator itu akan terbantu oleh dengan program MBG, indikator kinerja kepala daerah, tanpa APBD. APBN yang bergerak ini akan menguntungkan. Saya tadi sampaikan, jadikan writing this program free. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa harus keluar dari GBN freely. Jadi APBD-nya, saya ulangi, APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain. Nah kira seperti itu. Nah kemudian tadi juga sudah kita tandatangani kerjasama antara IGN dengan Dukcapil Kemendagri, yang intinya adalah data-data di Dukcapil itu kan sudah 98,7%, penduduk Indonesia yang 260 juta lebih itu ada di Dukcapil Kemendagri server itu dengan biometriknya
face recognition, kemudian sidik jari, dan iris retina mata. Nah, ini juga dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat baik anak-anak maupun ibu hamil langsung per orang. Jadi tidak hanya data kuantitatif angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata. Dan ini sudah dilakukan dengan Kementerian Sosial kemarin ya, bisa mendata langsung siapa-siapa penerima manfaat hanya dengan face recognition 5-10 detik. Nah, ini kita akan bekerja bersama. Dan terakhir tadi sudah disampaikan tadi juga kami sependapat dengan Kepala BGN ini dengan program kerjasama Dukcapil dan BGN dengan data-data yang akurat per orang, otomatis akan menghindari adanya misalnya 3, 4, 5 nama 3, 5 anak yang sama mungkin penerima manfaat, karena nggak bisa, itu bisa setiap orang berbeda ya wajahnya, gampang sekali. Jadi satu orang satu penerima manfaat, dan itu bisa juga diikuti perkembangan. Nanti mungkin bisa diintegrasikan juga dengan data Kementerian Kesehatan. Tadi saya sampaikan Satu Sehat namanya, itu bisa mendata nanti mengikuti progres perkembangan anak itu, misalnya tinggi badannya, kesehatan naik berat badan tidak, itu bisa dimonitor melalui integrasi data itu. Saya kira itu, kami persilakan Bapak Kepala BGN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian beserta para wamen, dan saya juga didampingi oleh Wakil Kepala BGN. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa hari ini kita laksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain itu juga menindaklanjuti Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait Satgas MBG yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, di mana dikepalai atau diketuai oleh kepala daerah di kabupaten atau provinsi masing-masing. Dalam pertemuan hari ini kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga, mohon maaf, setiap ada terjadinya kecelakaan keracunan itu kemudian secara prima kepala daerah melalui dinas kesehatan melakukan bantuan kesehatan sebagaimana mestinya dengan prima. Itu kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional, yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari. Dan ini sedang kami perbaiki dari sisi tata kelola, bagaimana caranya satu, tidak boleh ada yang keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini, itu kualitasnya sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus, itu kira-kira kalau diintegrasikan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing. Kan orang tua itu kan ingin tahu ya, anak yang ditimang-timang ini, yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG ini di sekolahnya diberi makan oleh negara hari ini menunya apa. Maka di hari ini kami umumkan, sebetulnya kami ingin launching setelah ini Pak Menteri, tapi kalau diizinkan ya katakanlah di preskon ini kami sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan dimasak di SPP di mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG. Nanti silakan di Google, kemudian radar MBG. Nanti pasti ada yang tidak keluar gambarnya. Itu artinya SPPG-nya tidak melaporkan
tidak memfoto gitu. Kan itu kan ada proses produksi dari nyacah kol sampai dengan jadi dikemas, dikirim itu ada prosesnya. Prosesnya namanya POP, proses produksi. Itu kami sedang tingkatkan untuk mewajibkan semua dapur itu kemudian secara digital itu melaporkan proses produksi, sehingga yang kurang lebih sekitar sekarang ini 85% sudah mengisi. Nah, nanti manakala Anda buka kok belum muncul, besok kok muncul lagi, maka kami berharap apakah kepala daerah, apakah dinas, apakah juga komite sekolah itu bisa mendatangi dapur yang sebagaimana tertera dalam alamatnya tadi, itu kemudian bisa didatangi dan ditanyakan. Sehingga partisipasi publik inilah yang kemudian kami harapkan perbaikan dari sisi kualitas dapurnya diperbaiki, kualitas menunya diperbaiki, kualitas layanan diperbaiki, sehingga bukan hanya tidak keracunan itu level paling rendah. Yang kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu juga kami memohonkan kepada kepala daerah di bawah koordinasi dari Pak Menteri Dalam Negeri, itu kemudian terkait SLAS. Sebagaimana kami sampaikan ke awak media, Pak Menteri, kami beri tanggal waktu sampai dengan tanggal 10 kemarin. Itu bagi yang dapur yang sudah beroperasi, ada yang setahun bahkan setahun lebih, kok SLAS-nya belum ada, itu kemudian kami bisa tutup permanen. Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi dan higienisnya tidak layak, sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin. Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu. Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolak. Itu terkait SLAS. Dan ini kami minta dukungan kepada para kepala daerah, karena dinas kesehatan yang kemudian melaksanakan pengecekan sertifikasi ini, kemudian yang melaksanakan dinas kesehatan, sehingga kami mohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu, mendorong untuk supaya ini bisa dipercepat. Kami tahu bahwa dulu-dulu mungkin nggak banyak yang mengajukan, tapi karena kami kasih deadline, itu kemudian secara mendadak Pak Menteri, itu kemudian ada puluhan dapur yang melakukan permohonan SLAS. Itu barangkali kita perlu, yang lagi sedang ini kita cek, kalau tidak mungkin seminggu 2 minggu kita lihat hasilnya seperti apa. Yang berikutnya kami juga berlakukan label di komplek. Di situ ada tidak boleh dibawa pulang, kemudian dikonsumsi sebelum jam berapa. Alhamdulillah ini kemudian di beberapa daerah Pak Menteri, itu sebagaimana tadi saya sampaikan kepada para kepala daerah, itu alhamdulillah kemudian bisa mencegah adanya terjadinya keracunan. Kami juga apresiasi ada 1-2 sekolah termasuk SD di mana ya? Kalimantan Barat ya, itu kemudian dicek sebelum dikonsumsi ternyata makanannya rusak. Karena rusaknya ada 8, maka kemudian diputuskan tidak layak dan 1 sekolah kemudian ditarik, tidak jadi dikonsumsi. Ini adalah satu progres yang baik yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan. Ini kemudian kami secara wajib, organoleptik ini kemudian kami wajibkan untuk dilaksanakan. Jadi, namun bagi dapur jangan juga kemudian karena nggak keracunan ditarik, terus sering-sering kemudian salah, gagal. Nah, itu juga menjadi kondisi yang buruk bagi dapur, manakala artinya dia secara prosedur organoleptiknya itu pujian, tapi kegagalan dia karena memproduksi barang yang rusak tadi itu sebagai sebuah bukan pujian, apa namanya sih, kebalikannya pujian itu, sebagai bagian dari kesalahan dia yang kita catat. Jadi nggak boleh juga sering-sering itu kemudian makanannya rusak. Selain itu Pak Menteri juga kami sampaikan bahwa Badan Gizi Nasional Eselon 1 dan Eselon 2-nya itu kami sudah mengeluarkan surat keputusan. Eselon 1 semua, Eselon 2 di total semua terbagi habis ke wilayah-wilayah.
dan kami perintahkan kepada seluruh jajaran eselon 1, eselon 2 itu menjadi penanggung jawab wilayah tertentu. Jadi dia punya tugas pokok sebagai misalnya Birohukum. Dia mengerjakan tugasnya sebagai Birohukum, tapi dia punya tanggung jawab satu provinsi, misalnya DI Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi apapun yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta terkait MBG itu menjadi tanggung jawab dia. Kami harapkan penanggung jawab ini menjadi jembatan Pak Menteri untuk koordinasi dengan kepala daerah, dengan Forkopimda, dengan Dandim, dengan Kapolres, dengan Bupati, dengan Wali Kota, dengan Gubernur, dengan dinas-dinas untuk menjembatani komunikasi yang baik, yang fluent antara BGN di pusat. Ini adalah orang pusat yang ditugaskan ke daerah. Jadi kami wajibkan selama 3 bulan ini eselon 1, eselon 2 yang terbagi menjadi penanggung jawab tadi itu kami wajibkan berada di lapangan, tidak boleh berada di Jakarta kecuali atas izin kepala badan. Selanjutnya yang Dukcapil, betul tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktek lama, ya ada data-data yang double, yaitu sekitar ada 6 juta double, ya biasanya misalnya orang sekolah, orang tuh di pesantren, dia dicatat di pondok itu, tapi dia sekolah di SMA mana, jadi itu dicatat double. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali sekian miliar, bukan. Jadi 6 juta ini juga sebagian adalah dapur yang belum jadi, kemudian namanya sudah di-input, sebetulnya belum diberi makan. Yang kemarin ada 414 dapur yang kemudian kami indikasikan itu dapurnya belum ada, tapi VE-nya sudah diisi sama duit. Nah itu yang kami kembalikan 311 miliar yang kami umumkan kalau nggak salah 2 minggu atau seminggu yang lalu itu termasuk dari data pemutakhiran tadi. Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Gitu. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih Pak Menteri, sekali lagi terima kasih atas dukungan yang prima dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau rapat-rapat di mana di Kemenko Pangan Pak, kami selalu terdukung oleh Kementerian Dalam Negeri Pak Menteri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dikit rekan-rekan, jadi kolaborasi ini nanti juga saya lihat akan lebih real di lapangan bersama Pemda, karena nanti ada penanggung atau koordinator dari tiap-tiap provinsi ya. Nanti mungkin ada dari kabupaten kota. Nah itulah yang nanti akan menjadi point of contact-nya BGN untuk membicarakan tentang program MBG yang mungkin tiap-tiap daerah kan nggak sama tantangannya, spesifik khas, itu bisa dibicarakan. Termasuk juga kalau ada masalah-masalah. Dan kemudian tadi dalam Zoom meeting kita, Bapak Kepala BGN juga sangat terbuka menyampaikan silakan kepala-kepala daerah untuk juga bisa melakukan evaluasi, pemantauan, dan kemudian ada hal yang mungkin praktek baik, yang bagus, ada praktek yang mungkin kurang baik, itu juga bisa disampaikan kepada BGN melalui portal khusus beliau, ada website, saya lagi email khusus beliau, dan juga bahkan untuk hal yang menonjol bisa langsung WhatsApp kepada beliau dari daerah. Dan saya juga itu setiap tanggal 5 awal bulan melapor kepada menyampaikan informasi praktek baik praktek buruk MBG daerah masing-masing ke emailnya beliau, dan juga ada ke email Kemendagri. Jadi kami berdua akan sama-sama memantau. Kita akan lihat nanti pertanggal 5 ke depan berapa informasi masuk, kami akan saling sharing informasi untuk menyelesaikannya. Baik, rekan-rekan mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada, terima kasih banyak. Terima kasih. Kan udah deadline ini mau laporan. Masih. Assalamualaikum. Thank you Pak.